ngobrol juga nggak apa-apa. Ya cukup. Siapapun pemerintahan di Republik yang kita cintai. Yang kedua, ini adalah kampus dan kita juga disatukan oleh semangat akademisi, semangat keilmuan. Jadi apapun yang kita bahas, apapun yang kita diskusikan, tentunya diliputi oleh semangat akademik. Jadi kita tidak memiliki pretensi dan motif politik tertentu, tetapi yang kita lakukan ini bagian dari upaya kita untuk pertama berkontribusi kepada pembenahan dan juga memberikan masukan nanti apapun yang dibahas oleh para panelis. Sehingga karena ini sifatnya akademik, tentunya apapun yang disampaikan itu tidak memiliki muatan dan pretensi politik tertentu. Meskipun memang ada beberapa tokoh politik yang hadir pada siang hari ini, tetapi ini adalah wilayah kampus sehingga semangat itu yang akan kita kedepankan. Begitu ya. Dan bahkan kalau boleh kami mengatakan, dan ini juga suara-suara publik, bahwa Bapak Presiden itu lebih banyak kelihatannya belum memegang kendali, masih banyak intervensi begitu, dan saya tidak tahu apa yang menyebabkan beliau itu kurang berani mengambil keputusan gitu ya, yang tentu saja didukung publik dengan jumlah pemilihnya itu yang 71 juta kurang 100 ribuan itu, 70.990 sekian. Jadi kami berharap tentu saja Pak Presiden ini bisa lebih tampil untuk mengintegrasikan semua kekuatan yang beliau miliki. Saya kira ini harapan rakyat juga gitu. Dengan gayanya, dengan kemampuannya, kita berharap Pak Jokowi bisa menjadi panglima pemerintahan ini. Kalau sekarang ada kasus-kasus yang sangat, ya kasusnya memang kasus hukum, tapi aroma politiknya sangat kuat, maka kami berharap bahwa jikalau ini adalah perkara hukum, maka janganlah ada intervensi dari institusi-institusi lain, terutama institusi politik. Jadi biarkan perkara-perkara itu berjalan sesuai dengan proses yang harus dilalui tanpa intervensi dari politik. Saya tidak tahu apakah karena komposisinya begitu sangat colorful ya, ada yang muda, ada yang tua, ada yang senior, ada yang junior, jadi mungkin membuat Bapak Presiden ini canggung begitu. Tapi sekali lagi kami berharap bahwa Bapak Presiden bisa menjalankan semua kekuasaan yang dipegangnya itu dengan tegas dan percaya diri. Katanya pemerintah lebih mudah bekerja sama dengan KMP. Kabar yang saya dengar sih seperti itu katanya. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum. Kita nggak bisa memilah-milah, oh aku memilih, aku nggak bisa, itu bukan dalam konteks kita berpikir terminologi bernegara ya. Saya agak sulit ini karena Pak Rektor sudah ngomong dari situasinya. Tapi mudah-mudahan saya nggak disemprit sama Pak Rektor sama Mas Eka nanti. Saya ingin sampaikan bahwa mungkin ini sebuah ya katakanlah realita juga ya, bahwa pemimpin pilihan rakyat yang saya kira unik juga masuk Guinness Book juga, bahwa ada pemimpin yang dari wali kota kemudian jadi gubernur dan langsung menjadi presiden. Dan ketika dia menjadi presiden, maka kalau seperti ini startupnya ya mohon dimaklumi juga begitu. Ya inilah tatanan paradigma baru saya kira. Jadi kita walaupun di negara-negara barat mengenal 100 hari ya, tapi nggak kewajiban kita sebenarnya memberi assessment even though itu dia lagi dalam mengalami masalah-masalah yang
ada cicak buaya, cicak apa segala macam, itu nggak ada sangkut pautnya kepada pemerintahannya sebenarnya. Itu dinamika saja. Cuman kadang-kadang Pak Presiden sendiri yang ikut cawe-cawe terlalu cepat menurut saya. Ya biarkan setara menteri dulu lah yang nangani begitu. Biar kewibawaan kepala negara itu memang dia sahih, dia tinggi. Jadi belum porsinya menangani tapi sudah ikut ngundang sana, ngundang sini, waduh, udah repot. Penting. Karena kalau enggak kita ketemu terus pemimpin yang GR gitu, yang waduh, repot kita. Jadi nangani persoalan terlalu reaktif ya. Cicak buaya ini kan satu contoh. Saya kira lepaskan saja dari lingkup wilayah kepresidenan itu. Biar aja misalnya Menko Polkam. Nggak harus presiden atau kepala negara, nggak harus kita warisi gaya kepemimpinan Pak SBY misalnya. Apa urusan sih urusan si oknum ini dengan oknum ini kok? Masa kita harus menyeret-nyeret ke soal kelembagaan misalnya. Nah itu di satu sisi saya kira. Tapi kalau hari ini di para Madinah ini di Pak Rektor juga ada di barisan itu, tapi startup berangkatnya pemerintahan ini memang terus terang antara nahkoda dengan navigator dengan kru nggak saling kenal. Bayangkan sebuah kapal kalau krunya kemudian nggak saling kenal dan ada yang tadi Nurul bilang ada yang umurnya sekian yang sudah harusnya tidur, sudah harusnya istirahat, masih ikutan jadi kru. Ada yang masih anak muda, yang masih belum tahu apa-apa, yang aduh udah kacau-kacauan lah. Nah ini, tapi sebuah keniscayaan ini yang harus kita terima. Sebab politik di Indonesia cirinya ya seperti ini. Kita tidak bisa membandingkan, oh di Amerika begini, di Eropa begini, di Filipina nggak bisa. Inilah ciri dari politik Indonesia. Jadi apakah itu dianggap melanggar partai? Saya bersedia untuk konsekuensi itu. Karena saya kaget kok mengambil kebijakan dari mana gitu loh. Ini juga banyak juga yang neolib. Tapi saya kemudian urai lagi, oh bukan neolib, tapi pragmatis. Karena berorientasi kepada anggaran. Jadi bagaimana mengalihkan anggaran itu ke... Dulu saya pernah dimusuhi teman-teman saya di DPR itu kan. Waktu saya di KPK, Bibit harus turun, oh enggak, Bibit harus turun, laporkan ke Kapolri, testimoni Antasari itu, ya saya bilang, oh, begini ya, saya waktu itu merasa terhina, tersinggung, sakit hati, kira-kira gitu ya, karena ya betul-betul akhirnya ketemu juga, Tuhan kasih tahu sama saya, bahwa ini rekayasa, gitu. Ketemu juga dokumen rekayasanya, itu dibilang oleh Kapolri apa? Dokumen otentik katanya, kuat katanya. Silahkan ya, itu cerita zaman dulu. Tapi ternyata sampai sekarang korupsi ini masih di mana-mana. Buktinya apa? Buktinya KPK masih bisa nangkepin orang, berarti masih ada korupsi kan? Nah, itu sekarang tinggal masalahnya apa sih? Masalah moral. Moral bangsa kita terdegradasi. Ada 5 masalah yang berarti teman-teman terutama di lingkungan politik ini dan akademisi itu berpikir ke sana. Pertama masalah sistem, ya, sistem politik. Sekarang sistem politik kita udah bener belum, gitu kan? Campur aduk nggak karuan menurut saya. Karena orang luar ini mas, kita nggak tahu tentang sistem politik yang dipakai sekarang ini apa. Kalau liberal kok nggak liberal juga, ya keseluruhan juga enggak. Kemudian atau diambil yang enak-enak aja diambil. Ada juga masih tujuan menghalalkan cara itu masih. Yang penting tujuannya apa? Ya ditanya Jalaluddin sekarang gimana di perizinan. Alhamdulillah, mudah-mudahan benar. Karena di situ nuansa korupsinya juga besar. Seperti keluhan salah satu teman tadi, ini saya selidiki mau nggak? Jangan mas, nanti aku udah dapat penghasilan selanjutnya kan, rupanya kurang ajar itu. Ada pernah malam-malam datang pengusaha ke rumah saya. Ada
ada apa? Aku udah nggak jadi KPK lagi. Tapi Bapak kan bisa melaporkan ini KPK. Apa? Saya itu dipuli oleh salah satu bupati, nggak bisa saya sebutkan bupati mana. Berapa? 200 juta atau 500 M gitu, atau 50 M. Karena dari pusat sudah mungut, di daerah masih mungut lagi, nggak boleh. Dan ternyata udah terlanjur mungut, diapain? Nggak dikembaliin. Karena kamu lapor aja ke bupatinya itu. Nanti kalau saya lapor, Pak, saya nggak dapat proyek lagi dong, Pak. Nah, inilah pengusaha yang harus kita bahas di Indonesia seperti ini. Itu kan artinya masih syarat dengan itu. Orang ini dikaji juga sistem politik, sistem hukum. Sistem hukum masih syarat dengan maklar kasus, manipulasi kasus, maklar mafia hukum gitu ya, mafia peradilan. Walaupun Pak Bagirmanan ngomong itu nggak ada itu mafia peradilan, ya nggak seperti mafia yang di Italia itu, mafianya itu seperti itu. Tapi yang jelas, mereka ada nggak Pak? Mudah-mudahan nggak ada. Tapi mudah-mudahan Bapak nggak pernah ada. Nggak ada. Selama saya jelas nggak ada. Pasti. Walau benar. Kalau ada gimana Pak? Silakan ditindak. Silakan kalau saya pikir ada. Ya silakan. Sekarang yang disuarakan itu Ade Raharja waktu itu. Padahal memang nggak benar, nggak seperti itu. Tapi suara di luar, aku dengar dari teman-teman ya, suara di luar itu hebat gini-gini. Tapi saya tanya dia enggak. Ya, aku harus percaya kepada dia, Pak. Gitu kan? Hebat harus dirubah itu, terdegradasi pragmatisme. Nah itu ya, mohon. Karena aku ketemu juga seorang anggota DPRD, satu pesawat dengan saya, dia menjejer dengan saya. Pak Bibit, siapa curhat? Apa tuh? Waktu saya masih dari wakil ketua KPK. Saya mau ke DPR, Pak. DPR, Pak, yang banyak korupsinya, bukan DPRD. Nggak ada, mau apa ke sana? Supaya dapil saya dapat bagian. Nah, terus Anda menghubungi kemana? Ke DPR, Pak. Yang kedua ke BPK, Pak. Yang ketiga ke Dirjen Anggaran. Bu, saya ikuti mau nggak? Jangan dong, Pak, nanti aku nggak dapat. Jadi, nuansa itu ada benar nih. Ini pengalaman saya. Pengalaman saya nggak ngarang-ngarang dan mau lobby tadi kan. Itu masih nyaklok di Republik ini. Saya sarankan ada single remunerasi, single salary. Gimana artinya? Antara penghasilan dengan gaji sama. Di Republik ini gaji presiden berapa sih? Sekarang tunjangan transparan, masyarakat tahu. Sehingga masyarakat juga lihat kalau 5 tahun dia menjabat di situ paling tinggi kekayaannya sekian. Salah satu direktur BI, aku nggak bisa sebut namanya siapa. Aku dijamu makanannya enak di situ, padahal berapa hanya 10.000 sehari, nggak mungkin makan segitu. Dia akhirnya jadi raja di situ. Bangsa pembunuh, pemerkosa itu jadi tukang ngepel lantai. Itu saya lihat. Follower mungkin tidak banyak menteri itu, tapi kan dia akan dipilih oleh stakeholdersnya yang berhubungan dengan dia. Misalkan kalau itu pada perlindungan anak, ya kemudian perlindungan anak, kemudian yang tenaga kesehatan mungkin tidak banyak, tapi kan para wartawan yang akan ke para LSM sebenarnya akan follow dia karena ingin tahu apa itu terjadi. Promosi ya, kemudian cukup banyak misalkan kultif menjadi berita dan seterusnya, sehingga komunikasi itu lancar kepada masyarakat. Nah, ini dua hal menurut saya yang sangat menarik adalah bahwa pertama bisa mengklarifikasi kesalahan. Ini menariknya dari salah satu contoh yang paling menarik adalah begini. Kemarin saya mendapatkan sekitar 5 atau 6 ya retweetan ataupun namanya itu mengenai kontrak report misalnya. Kemudian masuklah ke WA dan sebagainya. Jadi berkembang, berita yang muncul itu berkembang. Meskipun mulai dari itu. Nah, klarifikasi sudah dilakukan melewat tweet yang betul. Ya, bisa bekerja keras, tapi bekerja dalam diam. Pejabat publik tidak boleh bekerja dalam diam, dia harus bekerja dalam dikomunikasikan hasilnya, karena dia adalah pejabat publik. Nah, untungnya sekali lagi digital media ini, kalau dulu katakan misalkan sekarang pers sudah terfragmentasi begitu kuat ya, ini berpihak pada itu berbeda pada sana dan sebagainya. Justru digital media ini yang sifatnya many to many ini ya, many to many communication bisa dipakai untuk mengklarifikasi dengan
dia cukup bisa mengatakan misalkan mengirimkan sinyal apakah itu kemudian kita anggap sebagai otentik atau tidak, kita pasti akan akan berpikir, akan menganalisis berdasarkan apa yang akan dikerjakan berikutnya. Misalkan beberapa waktu yang lalu dia 19 jam yang lalu ketika saya meng-capture ini, Pak Jokowi di akun Facebooknya menulis Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Nah ini kalau orang pewayangan seperti Mas Danjri ini paham betul gitu. Mas Danjri sebenarnya pengennya jadi dalang. Artinya kurang lebih Mas Danjri ada kurang lebih bahwa kekerasan atau kejahatan itu bisa dikalahkan kelembutan. Kalau nggak salah orang dalang yang lain kemudian tambahkan rawe-rawe ratas malang-malang putung Mas ya. Nah, jadi banyak bekerja kuat. Nah, jadi yang Pak Jokowi mengirimkan sinyal itu, betul enggak kita lihat. Kemudian juga bisa mengutip Pramudiana Antur, mengutip Bung Karno. Apakah dilakukan adil atau tidak kita tidak tahu. Ya. Apakah dilakukan atau tidak? Mungkin ya, mungkin tidak. Ada yang mungkin sama Pak Jokowi sendiri. Karena kalau misalkan itu ya harus menunggu konferensi pers dan sebagainya, mungkin memerlukan waktu lama. Dia bisa melakukan komunikasi dengan cepat, kemudian diambil oleh mainstream media, masuk ke pendukung-pendukungnya, dan itu menjadi counter terhadap apa yang mungkin isu yang berkembang. Ya tadi yang saya sampaikan ya, belakang lagi. Ya, komunikasi politik Pak Jokowi ketika menjadi wali kota, gubernur, terlihat aktif, ya, action. Itulah yang menjadi komunikasi politik andalan beliau, yang buat kita tahu bahwa dia orang kerja, genuine, gitu kan, dan seterusnya. Makanya kalau waktu debat kita melihat Pak Jokowi jas-jasan agak kurang gimana nih, gitu kan, kayak kurang pas, gitu ya, karena gesturnya adalah bukan itu. Kita merasakan his not at home dengan cara-cara semacam itu, terus, kan, ya. Oleh karena itu ketika dia mengirimkan sinyal komunikasi politik dia bahwa kabinetnya namanya kerja, semuanya pakai baju putih pun dilepas, ya, tidak ada yang dimasukkan atau yang dimasukkan, kemudian tergulung. Itu sinyal-sinyal yang disampaikan secara politik untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ini adalah siap bekerja, gitu ya. Tapi sekali lagi terus silakan. Ini yang terus saya sampaikan ya dari awal. Jokowi mempersuasi konstituen dengan aksi nyata, ya, melihatkan kehadiran personal dalam tindakan getting things itu. Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi bukan orang yang bisa melakukan komunikasi secara verbal, eloquent gitu. Beda misalnya dengan Ahok gitu kan yang luar biasa dari menurut saya. Pak Jokowi tidak bisa begitu. Tapi itulah style dia. Dia harus belajar. Nah, itu yang mungkin ketika di rehearse untuk debat bisa, tapi sekarang nggak mungkin dia perlu rehearse. Masa di rehearse waktu mengumumkan KPK? Ya, orang KPK. Jadi makanya perbenaran kata Pak Jokowi tidak cukup untuk hal yang sebegitu besar, sehingga yang keluarnya yang tadi disebutkan oleh Pak Deddy Simbolon, teman saya bilang kok makhluk ini semuanya gitu ya. Kok sudah gitu. Nah, itu yang memang tantangan terbesar dalam konteks komunikasi personal Pak Jokowi adalah kemampuan dia mendeliver. Nah, ini kan saya tulis berjubir kan gitu ya. Nah, tapi kan juga tarik mundur Pak Kris. Beberapa bulan ada kata sudah ada disleksi dan sebagainya. Press tadi kan ada kan yang tadi dia wawancara apa namanya. Nah ini itu tadi kan sudah ada isu mengenai pers jubir dan sebagainya beberapa waktu lalu, tapi nggak sampai sekarang kan. Ya. Yang dia gunakan yaitu dengan meminta rekomendasi KPK dan PPATK, walaupun ada yang ditaati ada yang tidak kan. Dan itu tidak digunakan ketika menentukan jaksa agung, dan itu menimbulkan kekecewaan lagi, dan juga berikutnya ketika menentukan Kapolri. Nah, itulah maka Buya Syafi'i Ma'arif, orang yang sangat tulus dan ikhlas memberikan dukungan kepada Jokowi. Saya katakan tulus dan ikhlas itu betul-betul tidak ada pamrih politik. Wah, mungkin dari perspektif politik naif bener Buya ini. Itu di politik kok udah ada pamrih. Kerja bakti. Ya kira-kira siskambling lah. Gitu. Jadi mengusulkan orang juga tidak, mendorong orang juga. Pokoknya betul-betul tulus, ini orang baik, orang lantip itu tadi didukung dan sebagainya.
Nah, Buya Syafi'i Ma'arif itu kemarin mengatakan ketika dia juga diikut sertakan dalam tim yang akan dibentuk oleh Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi dan sebagainya. Bukan banting pres, dia tidak bersedia, menolak sejak dari awal, dia tidak mau itu. Tim yang ada Pak Jimli, Asidiki dan sebagainya yang kemarin malam diumumkan Presiden Jokowi itu, Buya mengatakan sekarang Jokowi sudah mulai siuman. Sudah mulai siuman. Jadi ketika memilih ini kali ini benar gitu loh. Ya ini kemarin itu pingsan. Sebab gitu. Kurva dari komunikasi politik Pak Jokowi dan sekelilingnya ini selama 10 hari terakhir aja, dari tanggal 5 sampai dari tanggal 6 sampai tanggal 15. Tanggal 5 saya ambil karena memang yang saya lihat itu isu mulai Kapolri ini mulai muncul itu dari diskusi hari Senin yang digelar oleh IPW dan LSM Kamrat. KPK KPK itu membuat ada sekian orang yang tanggal merah itu dikasih korupsi, tapi nanti kapan mulai kalau siapa saja yang korupsi itu KPK itu, tapi pada saat Jokowi mengumumkan kabinet KPK fine-fine saja Pak, tidak ada masalah. Kemarin Bu, cari fakta Bu. Baru iya cari fakta, mengawasi. Kalau melihat komposisinya, kami sih berharap ini kan menumbuhkan satu optimisme baru di Pak Jokowi. Semoga apa yang menjadi tupoksi dari tim independen ini bisa betul-betul dijalankan betul dengan profesionalisme dan keahlian mereka masing-masing. Jadi harapan kami ini bisa menumbuhkan semangat baru di dalam pembenahan politiknya Bapak Jokowi. Oke, dan kalau misalnya keagamaan ya, bidang masyarakat, kemudian ya tokoh-tokoh yang menurut saya di sini kredibilitasnya sangat bagus ya, beberapa dari mereka adalah ya negarawan yang sudah